Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah advokatur, pertemuan yang ke-14, bagian yang ketiga. Apabila eksepsi terhadap kewenangan absolut diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan bukan untuk penetapan sebagai berikut. Poin A, mengabulkan eksepsi tergugat. Poin B, menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan. Poin C, menyatakan pula bahwa pengadilan agama tertentu tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Poin D, menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak sekian. Putusan tersebut adalah merupakan putusan akhir ain vonis dan dapat dimintakan banding atau kasasi. Karena berbentuk putusan akhir, maka penggugat dapat melakukan upaya banding terhadap putusan yang telah mengabulkan eksepsi tersebut. Apabila eksepsi tersebut tidak diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Poin A, sebelum memutus pokok perkara. Poin B, menolak eksepsi tergugat tersebut. Poin C, menyatakan bahwa pengadilan agama tertentu berwenang mengadili perkara tersebut. Poin D, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya. Poin E, menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir. Poin 2, eksepsi mengenai kompetensi relatif. Kewenangan relatif ini diatur dalam pasal 118 dan 133 HIR atau pasal 142 dan 159 RBG. Istilah lain eksepsi relatif adalah distributif eksepsi. Sedang yang dimaksud dengan eksepsi relatif adalah ketidakwewenangannya suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi wewenang pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Berbeda dengan eksepsi absolut, bahwa eksepsi relatif harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama dan eksepsi dimuat bersama-sama dengan jawaban. Bila eksepsi kompetensi relatif disetujui, maka pengajuan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Manakala eksepsi terhadap kompetensi relatif tidak disetujui, maka hakim memutus hal tersebut bersama dengan pokok perkara dan tidak tertutup kemungkinan SCPN untuk banding yang diajukan bersama dengan putusan pokok perkara. Dalam perkara perceraian, jika perkara perceraian diajukan ke pengadilan agama yang tidak berwenang, maka hakim secara ex officio harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak istri. Apabila eksepsi ini tidak disetujui, maka perkara diperiksa dan diputus dengan putusan sela. Upaya hukum terhadap putusan eksepsi ini dapat dilakukan hanya bersama-sama putusan pokok perkara. Tapi jika eksepsi ini disetujui, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dihentikan. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan eksepsi relatif, dapat mengajukan banding. Eksepsi relatif terdiri dari beberapa macam, namun tidak disebutkan dalam HIR. Walaupun demikian, dalam praktik dipergunakan juga dalam beracara di pengadilan agama. Beberapa macam eksepsi relatif tersebut antara lain adalah: poin A, eksepsi nebis in idem, eksepsi van Gewitz-Zak. Suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di pengadilan yang sama pula tidak dapat diputus lagi. Apabila hal itu diajukan lagi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat menangkisnya dengan alasan nebis in idem. Poin B, eksepsi diskualifikator. Eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, atau kemungkinan salah penggugat menentukan tergugat baik mengenai orangnya dan atau identitasnya. Poin C, eksepsi obscurable. Eksepsi dilakukan karena adanya suatu kekaburan surat gugatan yang diajukan penggugat. Kekaburan bisa jadi karena tidak dapat
dipahami mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu dengan lainnya tidak saling mendukung bahkan bertentangan. B. Material eksepsi. Eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau termohon berdasarkan hukum material atau eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantahan terhadap pokok perkara. Verweer 10 Principal. Eksepsi material ini dibedakan menjadi poin pertama, prematoire eksepsi. Eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan tergugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Misalnya, alasan perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu. Aan banging geding sub judice. Contoh perkara gugat cerai karena pelanggaran taklid taklak yang diajukan istri dengan tuduhan suami selama 3 bulan tidak memberikan nafkah baginya, padahal suami tidak memberikan nafkah kurang dari 3 bulan sebagaimana alasan yang dibuat istri sebagai penggugat. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali pada bagian 4. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.